Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan mengupas topik mantan kena sihir tafrik sehingga teramat sangat membencimu. Ya. Nah, jadi perpisahan itu pada umumnya kemudian akan diteruskan dalam bentuk kebencian. Penyebab terjadinya perpisahan mungkin hal yang sepele dan sederhana saja. Tetapi di dalam perjalanannya yang terjadi dari satu masalah dipanas-panasi, dihasut, dan seterusnya. Sehingga dari satu masalah jadi satu kebencian. Dari satu kebencian tumbuh menjadi 2, menjadi 3, menjadi 30, dan seterusnya. Ya, nah, oleh karena itu memang di dalam hal perpisahan ya, biasanya justru orang yang menghendaki terjadinya perpisahan antara seorang calon suami dan calon istri, antara seorang suami dan seorang istri, itu bukan orang jauh-jauh. Biasanya justru orang-orang yang berangkat dari lingkungan yang terdekat ya. Bisa jadi mereka itu adalah orang tuanya sendiri. Ya, dia tidak setuju kalau anaknya menikah dengan si A karena dianggap tidak kaya. Nah, sehingga anaknya digaraplah dengan menggunakan sihir tafrik. Dan orang kalau sudah dalam masalah prestise seperti ini, karena khawatir, malu mendapatkan menantu yang tidak kaya, akhirnya menggunakan jasa ahli-ahli dari ilmu sihir tafrik tadi, membayar dukun ya, sehingga kemudian anak tadi disyarati ya, baik itu di dalam makanannya ya, baik itu disyarati melalui jalan yang biasa dia lewati dan seterusnya ya. Ada seorang teman saya ya, jadi suami istri begitu, istrinya ini digarap ya dengan sihir tafrik tadi oleh orang tuanya untuk meninggalkannya, untuk membencinya. Dia istikharah ya, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, ini ada apa kok bisa sampai sebenci ini, bisa berubah seperti ini, bahkan papasan pun tidak mau mandek ya, tidak mau menyapa dan seterusnya. Kemudian setelah lama dia beristikharah, dia mendapatkan gambaran ada sesuatu yang ditanamkan di depan rumah si wanita tadi oleh orang tuanya, selain melalui makanan dan minuman yang dikonsumsikan, yang kemudian di sana dibacakan jampi-jampi sihir tafrik tadi. Dia berusaha membersihkannya. Ya, dia datang tuh ke rumah mantannya, kemudian dia cari ya, tapi ya itu tadi, masyarakat di sekitarnya sudah di briefing, pokoknya kalau ada orang ini langsung diparani, sehingga kemudian dia berniat baik ya untuk membersihkan pengaruh tadi dengan harapan mantannya sadar ya. Ternyata malah yang dikembangkan fitnah-fitnah tentang yang bersangkutan ya. Kemudian orang tuanya membuatkan ya, dibuatkanlah raja-raja seakan-akan itu buatan dari sang suami untuk memfitnah sang suami tadi, seakan-akan dia yang menggunakan cara demikian, padahal yang melakukan adalah orang tuanya sendiri ya. Dan sihir tafrik ini tidak terbatas kepada hal-hal yang bersifat mistik ya. Sihir tafrik ini juga berbentuk kepada hal-hal yang bersifat hasutan. Jadi orang kalau kemudian menghasut seseorang untuk bercerai, itu bahkan dosanya lebih besar daripada dosa sihir tafrik. Sama kan dengan sihir tafrik, tujuannya apa? Agar antara suami dan istri bercerai, agar antara seorang calon suami dan calon istri gagal menikah. Ya, saya pernah juga ada seorang sahabat saya
karena sesuatu dan lain hal mereka terpaksa untuk menikah secara siri terlebih dahulu sampai sang istri rampung pendidikannya. Ya, kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat sang istri? Manas-manasi, nyari informasi, browsing ke sana kemari untuk mengatakan bahwa pernikahan kalian tidak sah, kalian seharusnya dipisahkan, kalian seharusnya bersabar dulu. Ini kan logika yang dibalik-balik. Bahwa di dalam pernikahan, orang disuruh untuk menyegerakan. Mana ada kemudian dalam bab pernikahan orang disuruh menunda-nunda. Ya, dan kemudian dihasut untuk merasa ragu dengan keabsahan dari pernikahan tadi, sehingga ketika ketemu suami istri tadi selalu berdebat dan suaminya harus marah dan seterusnya tadi, ya. Karena itu sihir tafrik itu bisa dilakukan dengan bantuan dukun, bantuan kahin, ya, dan seterusnya. Tetapi juga banyak orang yang secara tidak sadar melakukan sihir tafrik tadi dengan melakukan hasutan agar orang berpisah dan bercerai, atau agar orang meniadakan atau menunda atau menggagalkan pernikahan mereka. Jadi kalau sudah bab pernikahan dan terjadi perceraian, itu setan senangnya luar biasa. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza, fayaqulu ma sana'ta say'an, qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina mra'atihi, qala fayunihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Datanglah salah seorang dari anak buah iblis dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun, ya. Kemudian yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina mra'atihi, qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Ya, kemudian datang yang lain dari anak buah iblis tadi dan berkata, aku telah meninggalkannya hingga aku berhasil menceraikan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun berkata, sungguh hebat engkau. Ya, nah jadi ketika orang menghasut orang lain untuk berpisah, orang tua menghasut anak-anaknya untuk bercerai, maka mereka adalah anak buahnya iblis. Ya, jadi demikian, semoga bermanfaat dan mari kita berlindung terus kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh iblis untuk merusak pernikahan-pernikahan, untuk menggagalkan orang beribadah dalam wujud ibadah pernikahan. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.